Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Elhalidi, saya dari kelas MA 18B2 Universitas Pelita Bangsa. Dalam video kali ini saya akan sedikit membahas tentang sistem aplikasi perbankan, yang mana pengertian sistem aplikasi perbankan sendiri adalah penggunaan komputer dan alat-alat pendukungnya dalam operasional perbankan yang meliputi pencatatan, penghitungan, peringkasan, penggolongan, dan pelaporan semua kegiatan di bidang perbankan. Salah satu sistem aplikasi perbankan yang familiar dalam kehidupan kita saat ini adalah electronic banking atau dikenal dengan istilah internet banking. Apa itu internet banking? Internet banking adalah kegiatan yang melakukan transaksi pembayaran dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi sistem keamanan. Penyelenggaraan internet banking ini merupakan penerapan atau aplikasi teknologi informasi yang terus berkembang dan dimanfaatkan untuk menjawab keinginan nasabah perbankan yang menginginkan servis cepat, aman, nyaman, murah, dan tersedia setiap saat, dimanapun dan dari manapun, entah itu dari HP, komputer, laptop, netbook, dan sebagainya. Aplikasi teknologi informasi dalam internet banking ini akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas sekaligus meningkatkan pendapatan melalui sistem penjualan yang jauh lebih efektif daripada bank konvensional. Tanpa adanya aplikasi teknologi informasi dalam internet banking, maka internet banking tidak akan jalan dan dimanfaatkan oleh industri perbankan. Secara umum, dalam penyediaan layanan internet banking, bank memberikan informasi mengenai produk dan jasanya via portal di internet. Adapun persyaratan bisnis dari internet banking itu sendiri, antara lain adalah yang pertama, aplikasi mudah digunakan. Yang kedua, layanan dapat dijangkau dari mana saja. Yang ketiga, murah. Yang keempat, dapat dipercaya. Yang terakhir, dapat diandalkan. Di Indonesia, internet banking telah diperkenalkan kepada konsumen perbankan sejak beberapa tahun lalu. Beberapa bank besar, baik BUMN ataupun bank swasta di Indonesia, yang menyediakan layanan tersebut antara lain adalah BCA, Bank Mandiri, BNI, BII, Lipo Bank, Permata, dan bank lainnya. Internet banking sangat memudahkan kita melakukan sederet transaksi dengan cepat di mana saja. Dulunya, transaksi yang berhubungan dengan penyetoran dan pengambilan uang dilakukan dengan cara biasa, yaitu melalui teller bank atau ATM atau menggunakan mesin CDM. Selanjutnya, ada beberapa kelebihan dari internet banking, yaitu yang pertama, praktis dan gratis. Kita bisa menghemat waktu dan biaya dalam melakukan transaksi perbankan. Tidak perlu lagi mengeluarkan ongkos transportasi ataupun antri ke bank, karena semuanya bisa dilakukan dari ponsel kita. Kemudian, nasabah bisa melakukan banyak transaksi keuangan, membuat dan mengatur jadwal transaksi dalam satu waktu sekaligus. Kemudian, hemat biaya operasional bagi bank. Bank yang telah menerapkan sistem informasi teknologi dan memiliki fitur internet banking pastinya menghemat biaya operasional karena tak perlu lagi membuka cabang bank baru dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, melakukan berbagai macam transaksi bank, transfer uang antar bank non-tunai, cek saldo, dan mutasi rekening, bayar tagihan kartu kredit, bayar tagihan bulanan, biaya pendidikan, membeli pulsa elektronik, bayar transaksi di e-commerce, dan sebagainya. Kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah membuka rekening tabungan baru, membuka tabungan pendidikan, tabungan berjangka, membeli asuransi, membeli reksadana, atau membuka rekening deposito dengan cepat dan aman. Keuntungan yang selanjutnya, mengajukan pinjaman KTA, KPR, KMG secara online dengan mudah dan cepat. Bisa juga untuk cek nilai mata uang rupiah terhadap mata uang negara lain. Yang terakhir, update dengan berbagai program dan produk terkini dari bank. Itu tadi kelebihan dan keuntungan dari penggunaan internet banking. Selain kelebihan dan keuntungan dari penggunaan internet banking juga memiliki kekurangan yang kita perlu juga untuk tahu akan hal ini. Apa saja sih kekurangannya? Yang pertama, rawan pencurian dan penyadapan data. Sebagai nasabah dan juga pihak bank perlu waspada akan kejahatan cyber atau hacker. Kejahatan hacker terhadap pencurian dana nasabah di electronic banking bisa saja terjadi apabila ada keteledoran. Jadi, nasabah wajib mematuhi semua prosedur penggunaan electronic banking atau internet banking yang baik sehingga lebih aman. Sementara pihak bank harus rajin melakukan pengawasan dan perawatan terhadap infrastruktur teknologi
informasi perbankan. Kekurangan yang kedua adalah rawan kejahatan online dengan berbagai modus seperti teknik skimming, phishing, penawaran hadiah palsu, dan sebagainya. Yang ketiga ada rawan terkena serangan malware virus. Ini penting sekali diperhatikan. Kita sebaiknya menggunakan paket data atau koneksi internet yang aman agar tidak terkena serangan virus. Jangan menggunakan VPN gratisan atau Wi-Fi publik. Pastikan smartphone dan laptop Anda sudah tertanam perangkat lunak antivirus dan anti-malware supaya terhindar dari cracking. Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah tidak bisanya akses e-banking di daerah terpencil atau sinyal koneksi buruk atau lemah. Di Indonesia, tentunya ada beberapa daerah yang masih belum memiliki sinyal yang kuat. Hal ini merupakan kelemahan electronic banking karena harus online untuk transaksinya. Nah, itulah tadi beberapa kekurangan dari internet banking. Ya, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa cybercrime atau kejahatan internet terus meningkat dari tahun ke tahun. Kita harus tahu bagaimana cara menghindarinya. Apa sih cybercrime? Cybercrime adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan. Beberapa contoh kejahatan dalam dunia maya antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit atau trading, confidence fraud, penipuan identitas, dan sebagainya. Untuk mencegah terjadinya kejahatan di dunia maya seperti ini, perusahaan keamanan internet atau Symantec Corporation memiliki beberapa tips mudah untuk menghindarinya. Yang pertama, buatlah password yang kompleks. Jangan menggunakan nama atau tanggal lahir sebagai password. Sebaiknya gunakan password dengan kombinasi huruf, angka, dan juga simbol. Yang kedua, rutin mengecek data kartu kredit dan data bank. Hal ini dilakukan agar kita bisa cepat mengetahui apabila ada hal-hal transaksi yang tidak wajar. Yang ketiga, jangan sembarang mengklik sebuah tautan. Karena saat ini banyak link atau tautan yang dapat mengarahkan kita ke situs phishing. Situs tersebut sangat mirip dengan situs aslinya. Bedanya terletak di alamat-alamat situs dengan penggunaan huruf yang sedikit mirip. Contohnya, penulisan dalam huruf Facebook tidak menggunakan O, tetapi menggunakan angka kosong. Situs semacam ini digunakan untuk mencuri username dan password dari para korbannya. Kemudian, yang keempat adalah update terus aplikasi antivirus Anda. Karena saat ini, antivirus tidak hanya berfungsi sebagai penghalau dan pembunuh program-program berbahaya. Aplikasi ini juga dapat digunakan untuk melindungi Anda dalam kegiatan berinternet. Nah, teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Terima kasih untuk perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.